Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Saat ini kembali lagi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan di pelajaran sekolah sahabat kita udah masuk di triwulan kedua ya. Triwulan kedua di pembelajaran yang pertama dengan judul yaitu beberapa prinsip dari nubuatan. Dan saya akan membahas di pelajaran hari Kamis yaitu tentang kiasan atau harafiah. Sebelum kita lanjut, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kebutuhan terbesar kami saat ini, Roh Kudus Tuhan menempati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus, amin. Kiasan atau harafiah. Kita sudah tahu bersama bahwa kiasan itu seperti bagaimana kita menyampaikan sesuatu tapi tidak to the point, atau ada kiasan supaya kita boleh mengerti apa arti misalnya cerita tersebut atau arti dari hal tersebut. Nah, di sini kita akan membahas apa yang digunakan Yesus ketika dia mau menjelaskan sesuatu, apakah dia menggunakan kiasan atau harafiah. Salah satu masalah utama yang para pelajar nubuatan atau kita semua belajar tentang Alkitab itu, kita perlu kadang dihadapi bagaimana menentukan apakah bahasa Alkitab harus dipahami secara harafiah atau kiasan. Kadang kita merasa sulit apakah Alkitab yang kita baca itu kita fahami secara harafiah atau kiasan. Bagaimana seorang menentukan jika penulisnya sedang menggunakan bahasa simbolik dan bagaimana seorang mengetahui apa yang diwakilkan oleh simbol tersebut. Cara penting untuk melakukannya adalah dengan melihat bagaimana kiasan simbol itu digunakan di seluruh Alkitab. Jadi kita jika ingin mengetahui apakah yang digunakan bahasanya ada kiasan ataupun harafiah, yaitu dengan apa kita melihat bagaimana kiasan atau simbol itu digunakan di dalam Alkitab. Bagaimana simbol itu digunakan di zaman sekarang. Jadi simbol yang ada di Alkitab digunakan di zaman sekarang ini. Misalnya nih, ada yang melihat simbol beruang di dalam Daniel 7 itu menunjuk kepada Rusia misalnya. Karena gambaran ini kan kita sudah tahu bersama, Rusia menggunakan gambar beruang. Nah, ini seringkali menjadi masalah, sehingga apakah kita bisa membedakan kiasan ataupun harafiah. Ini bukan cara yang tepat atau aman untuk menafsirkan simbolisme tersebut. Karena di Alkitab banyak sekali simbol-simbol binatang-binatang seperti beruang. Dan karena kita melihat negara Rusia menggunakan simbol beruang, kita sudah langsung mengatakan bahwa beruang ini melambangkan Rusia. Tapi di sini bagaimana kita memang benar-benar harus paham tentang kiasan yang telah diberikan di Alkitab oleh Yesus itu sendiri. Dengan kita mengikuti aturan sederhana bahwa Alkitab harus diizinkan untuk mengidentifikasi istilah sendiri, sebagian besar misteri di balik simbolisme nubuatan akan terpecahkan. Jadi kebanyakan Alkitab menggunakan kiasan. Dan kenapa sih harus menggunakan kiasan itu kiasan yang harus digunakan dibanding dengan harafiah? Karena misalnya Tuhan telah memberikan kiasan tersebut, tapi hal itu belum terjadi. Apakah kalau kita menggunakan harafiah nanti jadinya apa? Seperti fitnah, karena hal itu belum terjadi. Sehingga yang akan kita belajar di sini yaitu tentang bagaimana Yesus ketika dia mau menjelaskan sesuatu, dia menggunakan kiasan, sehingga kalau misalnya dia merujuk kepada sesuatu itu tidak menyinggung ataupun dijadikan sebagai fitnahan, sehingga dia menggunakan kiasan bukan harafiah. Misalnya kita melihat bahwa tanduk dapat melambangkan kekuatan politik. Misalnya kita lihat di Alkitab, tanduk itu melambangkan kekuatan politik. Tapi di situ Yesus menggunakan kiasan, sehingga orang akan mengerti secara sendirinya, tidak menggunakan harafiah. Misalnya, tanduk itu melambangkan negara tersebut, sehingga atau politik. Sehingga kita belajar Alkitab itu melihat kiasan tersebut, sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kekuasaan politik.
Namun apa yang harus dijawab adalah mengapa Tuhan berbicara dalam simbol. Sini bagaimana kita bertanya, kenapa sih Tuhan berbicara dengan menggunakan simbol? Gantinya berterus terang. Atau misalnya kenapa sih harus menggunakan simbol, tidak langsung to the point, tidak langsung mengatakan oh ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika Tuhan mau merujuk kepada sesuatu, kepada objek tertentu, dia menggunakan kiasan. Jangan sampai misalnya hal tersebut belum terjadi sehingga mengakibatkan oh ini hanya bohong, berita bohong atau fitnahan atau bisa menyinggung, sehingga dia menggunakan kiasan untuk menjelaskan hal tersebut. Dan akhirnya ketika kita belajar, kita bisa paham dengan sendirinya. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Bagaimana ketika kita belajar Alkitab, dia menggunakan kiasan-kiasan tertentu supaya kita dapat memahami jika kita mengundang Roh Kudus dalam belajar Alkitab. Mungkin ada banyak alasan mengapa Tuhan memilih untuk berkomunikasi secara simbolis dalam nubuatan. Dalam kasus gereja Perjanjian Baru, misalnya jika kitab Wahyu dengan jelas menyebut Roma sebagai pelaku dari begitu banyak kejahatan, penganiayaan yang sudah buruk terhadap gereja, mungkin akan menjadi lebih buruk lagi. Jadi kalau misalnya secara to the point akan bilang, oh Roma ini adalah salah satu penyebab masalah, itu pasti akan menyebabkan pertentangan yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana Yesus mau menjelaskan nubuatan tersebut menggunakan kiasan sehingga tidak menjadi pertentangan, dan bagaimana kita harus mengerti bagaimana kiasan yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga kita boleh mengerti dengan baik dibanding ketika Tuhan mau menjelaskan kepada kita secara to the point, akhirnya kacau ya. Jadi ringkasan sekolah sahabat di hari Kamis ini mengajarkan kita semua bahwa di dalam keseluruhan Alkitab, apalagi nubuatan-nubuatan dalam kitab Daniel dan Wahyu, banyak menggunakan kiasan-kiasan seperti tanda binatang-binatang, beruang, dan itu semua menggunakan kiasan. Kenapa? Karena jangan sampai kalau menggunakan harafiah itu bisa menyebabkan pertentangan dan akhirnya tidak diartikan secara benar, tapi karena mungkin belum terjadi sehingga dianggap fitnah, sehingga itu menjadi satu pertentangan dan masalah. Jadi Yesus menggunakan kiasan untuk menjelaskan arti nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. Tuhan memberkati kita semua.